Saya pikir pesta pensiun ayah hanyalah malam biasa dengan tepuk tangan sopan. Kemudian kakak ipar saya merebut mikrofon, menuduh saya menjual rumah pantai untuk untung besar. Saya berdiri beku saat seorang kontraktor bersepatu kerja masuk, menuntut pemilik menandatangani kontrak pembongkaran malam itu juga. Saat itulah saya sadar mereka bukan hanya ingin mempermalukan saya. Mereka ingin mencuri properti saya sementara seluruh ruangan bersorak. Nama saya adalah Eloro Wijaya. Tapi malam itu, di tengah denting gelas kristal dan obrolan sopan, saya hanyalah putri yang lain, yang datang dari jauh, bintang tamu dalam acara keluarga Kurniawan yang sudah berlangsung lama. Saya berdiri di dekat bar kayu mahoni di pinggir ruang pesta, meminum gin tonic yang sudah encer 20 menit lalu. Klub Yacet dan Country di Jakarta Utara ini persis seperti yang saya ingat dari masa kecil. Meski catnya baru dan iurannya lebih mahal. Tempat ini berbau uang lama dan formalitas. Di luar jendela langit-langit tinggi, udara lembab Jakarta menggantung berat di atas rumput terawat. Tapi di dalam, suhu dikendalikan hingga 24 derajat yang sejuk. Ruangan seperti lautan taplak meja linen putih dan brazer biru tua. Lampu hias digantung dari balok kayu terbuka di langit-langit, memancarkan cahaya hangat yang membuat semua orang tampak 10 tahun lebih muda, dan 3 tingkat sosial lebih koyo. Ini pesta indah. Rasa-rasanya. Semua yang direncanakan Ibu Endah selama 6 bulan. Dari posisi saya bisa melihat mereka bergerak di antara tamu. Kakak saya Tia dan suaminya Guntur Pratama. Mereka bergerak bukan seperti anggota keluarga menyopo teman, tapi seperti pasangan kekuasaan politik di minggu terakhir kampanye ketat. Tia tampak bercahaya dalam gaun sutra, yang mungkin lebih mahal dari mobil pertama saya. Dia punya senyum khas Kurniawan, lebar, menarik, tapi berhenti tepat sebelum moto. Dia tertawa podo lelucon dari salah satu teman golf lomo ayah. Suara ringan dan musikal, terlatih sempurna. Di sampingnya, Guntur adalah jangkarnya. Dia pengacara korporat yang memakai profesinya seperti kulit kedua. Dia punya cara membimbing dia melewati kerumunan. Tangannya diletakkan posesif di punggung bawahnya, mengarahkan ke orang-orang penting. Setiap gerakan mereka terkoordinasi, sentuhan lengan di sini, anggukan sinkron di sono. Mereka memproyeksikan citra pernikahan dan sosial yang solid. Jika tak diamati dekat, mereka tampak pasangan paling bahagia di ruangan. Mereka beroperasi dengan efisiensi puncak, koto suara di samping saya. Saya berpaling melihat Eko Santoso meletakkan gelas kosongnya di bar. Eko adalah pendamping saya akhir pekan ini. Meski keluarga saya kesulitan mengategorikannya, dia bukan tunangan, jadi tak layak kegembiraan. Dia bukan proyek, jadi tak layak kasihan. Dia hanya Odo, pria tampan berwajah tajam dalam setelan arang yang kebetulan salah satu pemikir makroekonomi paling brilian yang saya kenal. Efisiensi satu koto untuk itu, jawab saya, suara rendah. Saya pikir mereka tampak seperti sedang menjual sesuatu. Eko menyesuaikan mansetnya, matanya mengikuti Guntur melintasi ruangan. Semua orang menjual sesuatu, Eloro. Di ruangan ini, mereka menjual konsep warisan. Ayahmu adalah produknya. Tia dan Guntur adalah tim pemasaran. Moto uangnya adalah validasi. Saya menyeruput minuman encer saya. Eko benar. Tentu saja, dia melihat interaksi manusia melalui lensa insentif dan defisit. Itulah mengapa saya suka dia. Dia satu-satunya yang melihat keluarga, saya dan melihat matematika, daripada melodrama. Dan saya opo? Tanyaku dalam model ekonomi ini. Eko memandang saya, ekspresinya melembut cukup untuk tunjukkan dia di pihak saya. Kamu auditor eksternal. Kamu lihat buku-bukunya dimanipulasi, tapi tak punya yurisdiksi untuk campur tangan.
Itu lebih dekat dari yang dia sadari. Saya alihkan pandangan kembali ke tengah ruangan. Ayah saya, Dr. Raden Kurniawan, sedang memimpin di dekat meja utama. Di usia 70, dia masih tampak seperti ahli bedah jantung terkenal. Rambut perak disisir ke belakang, postur tegar, gelas scotch dipegang tangan mantap. Dia tertawa, menikmati pemujaan rekan-rekannya yang bilang betapa rumah sakit akan merindukannya. Mereka tak tahu, tentu saja, tentang getaran di tangannya yang mulai 2 tahun lalu. Mereka tak tahu tentang investasi buruk di tanah Bali yang diam-diam menguras sepertiga pensiunnya. Mereka lihat legenda. Bukan pria yang takut menjadi tak relevan. Saya tinggal di Surabaya. Itu sejauh biografi yang dibagikan keluarga saya ke orang. Eloro di utara, kota ibu, melambai tangan samar seolah Surabaya adalah pos terpencil di kutub. Dia melakukan halnya sendiri. Frasa itu selalu buat saya tersenyum getir. Di Surabaya, saya bukan hanya melakukan sesuatu. Saya co-founder Blue Horizon Design Group. Kami firma arsitektur spesialis regenerasi urban berkelanjutan efisiensi tinggi. Kami punya staf 40 orang. Kami baru menang kontrak retrofit kompleks industri besar di kawasan barat menjadi pusat residensial netral karbon. Nama saya odo di akta, izin, penghargaan desain. Saya kelola jutaan rupiah aset dan navigasi perang zonasi yang buat litigasi korporat guntur tampak seperti klub debat. Tapi di ballroom ini, tak odo yang odo. Saya ingat terakhir kali saya coba jelaskan. Natal 2 tahun lalu. Saya bawa portofolio, edited tunjukkan ayah fitur tentang firma kami di majalah arsitektur. Saya buka majalah di meja kopi, tunjuk rendering sistem taman vertikal yang kami patenkan. Itu kumpul air hujan dan kurangi biaya pendingin 30%. Saya bilang, bangga. Ibu lewat bawa nampan kue, lihat majalah, dan bilang, bagus, sayang. Oh, kamu dengar anak Peterson bertunangan? Yang jadi dokter gigi. Kamu ingat dia? Ayah bahkan tak angkat moto dari ipatnya. Kedokteran gigi bidang stabil, gumamnya. Saya tutup majalah dan masukkan kembali ke tas. Tak pernah saya keluarkan lagi ke mereka. Saya adalah putri yang gagal meluncur dalam coro yang penting. Saya belum menikah. Tak tinggal dekat. Tak beri cucu. Karier saya diperlakukan seperti hobi, sesuatu lucu yang saya lakukan sambil tunggu suami yang bisa urus saya. Bumi ke eloro, bisi eko. Saya kedip, kembali ke sekarang. Ruangan bergeser. Musik ambien pudar dan sorotan menyapu lantai, berhenti di panggung kecil di mana mikrofon berdiri. Waktu pidato, kataku, merasa ketegangan familiar di perut. Siapkan diri. Saya observasi secara ilmiah, yakin Eko. Ibu naik panggung dulu. Endah Kurniawan adalah wanita yang percaya jika abaikan realitas tak menyenangkan cukup lama, itu akan lenyap. Dia tampak indah malam itu, rapuh dan elegan. Dia terima kasih semua datang. Dia bicara tentang jam kerja panjang ayah, dedikasinya ke pasien, nyawa yang diselamatkan. Pidato bagus, aman. Lalu dia serahkan mikrofon ke ayah. Tepuk tangan meriah. Dr. Kurniawan adalah pilar komunitas ini. Dia naik ke mic, membersihkan tenggorokan. Dia pandang kerumunan, matanya berkilau. Dia suka ini. Dia suka penghormatan. Terima kasih, katanya, suaranya sedikit bergema sebelum dia sesuaikan jarak dari mic. Terima kasih semua. 40 tahun kedokteran. Berlalu sekejap. Dia cerita anekdot siap tentang kesalahan operasi dan handicap golf. Ruangan tertawa tepat waktu. Lalu nadanya bergeser ke sentimental. Dia pandang meja di mana Tia dan Guntur duduk.
Seorang pria tak sampai pensiun tanpa sistem dukungan kuat. Koto ayah, saya ingin terima kasih istri cantik saya endah. Dan tentu saja, putri saya Tia. Tia berseri, genggam tangan Guntur. Tia, lanjut ayah, suaranya tebal emosi. Kamu lem yang pegang transisi ini. Kamu atur malam indah ini. Kamu selalu odo dekat, pastikan ibu dan saya terurus. Saya tak tahu opo tanpa kamu. Ruangan tepuk tangan hangat. Tia usap mata dengan serbet, tampilkan kerendahan hati dengan presisi ahli. Ayah tunggu tepuk tangan redo. Lalu dia scan belakang ruangan, menyipit sedikit lawan sorotan sampai temukan saya di bar. Dan eloro, katonyo, saya tegakkan punggung. Terima kasih sudah terbang datang, katonyo. Senang lihat kamu. Itu sojo. Dia berpaling kembali ke kerumunan dan angkat gelas. Untuk babak berikutnya. Untuk babak berikutnya. Ruangan gemo. Saya berdiri di sono, gelas dingin di tangan. Terima kasih sudah terbang datang. Bukan terima kasih cek yang kamu kirim bulan lalu saat atap bocor. Bukan terima kasih urus dokumen asuransi saat ibu bingung. Hanya terima kasih duduk di pesawat. Itu masterclass penghapusan. Dalam 2 kalimat, dia definisikan peran kami. Tia esensial, hadir, putri cantik. Saya pengunjung, penyimpang. Saya rasakan sikat tangan Eko di siku. Check-in diam saya bisa marah. Versi muda saya akan marah. Saya akan keluar atau ke kamar mandi menangis atau minum 3 shot tequila dan buat adegan. Tapi saya 38 tahun. Saya jalankan perusahaan yang navigasi politik brutal konstruksi Surabaya. Saya tahu pegang posisi saat beton dituang dan inspektur berteriak. Saya tak rasakan marah. Saya rasakan kejelasan dingin kristal. Saya pandang dia, yang sekarang peluk ayah. Gambar pengabdian filial. Saya pandang Guntur, yang tepuk tangan dengan kepuasan sombong, seolah dia tulis pidato ayah sendiri. Mereka pikir saya lemah karena diam, mereka pikir saya absen karena tak peduli. Mereka tak tahu siapa saya jadi, karena tak pernah repot lihat. Kamu baik, tanya Eko pelan. Saya habiskan minuman dan letakkan gelas di coaster dengan klik sengaja. Saya baik, kataku. Saya hanya mengamati. Dan saya memang. Saya amati segalanya. Saya lihat senyum Guntur tak sampai moto saat pandang ayah. Saya lihat dia cek ponsel segera setelah peluk. Saya lihat ibu tampak lega pidato selesai. Matanya melirik gugup ke botol anggur. Saya putuskan saat itu saya tak akan terlibat. Saya tak akan minta remah kasih sayang. Saya hanya berdiri di sini dalam gaun mahal dan saksikan kebenaran keluarga ini. Tapi malam belum selesai. Permisi. Suara Tia bergema lewat speaker. Kerumunan diam lagi. Saya kerutkan dahi. Ini tak dijadwal. Pidato seharusnya selesai. Tia berdiri di mikrofon. Guntur melayang tepat di belakang seperti bayangan. Dia tampak merah, agitated. Maaf ganggu minumnya, candanya. Dan kerumunan tertawa wajib. Tapi kami punya satu hal lagi bilang. Guntur dan saya ingin katakan koto-koto spesial. Perut saya kencang. Di samping, Eko tegang. Ini menyimpang dari pola, gumamnya. Saya tak suka, bisik saya kembali. Tia mundur dan Guntur ambil mikrofon. Dia sesuaikan dasi. Predator siap serang. Topeng menantu ramah masih odo, tapi odo sesuatu lain di bawahnya sekarang, ketajaman, kelaparan. Saya tak tahu yet, tapi bagian sopan malam sudah berakhir. Periode observasi berakhir. Saya amati moto Guntur scan ruangan sampai kunci ke saya. Itu singkat, meremehkan,
tapi kirim dingin ke tulang belakang yang tak ada hubungan dengan Aj. Saya lipat lengan di dodo. Silakan, Guntur. Pikirku, tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Diam yang jatuh di ballroom berbeda dari hening hormat selama pidato ayah. Ini diam antisipasi. Guntur berdiri tengah panggung, mikrofon digenggam longgar di tangan kanan, tangan lain disaku dalam pose percaya diri kasual. Dia tampak seperti akan umumkan dana beasiswa atau bulan madu kedua untuk orang tua saya. Terima kasih, dia, kata Guntur, suaranya halus, terlatih, diproyeksikan sempurna ke belakang ruangan di mana saya berdiri. Seperti dia bilang, kami ingin buat pengumuman spesial malam ini. Hadiah, sebenarnya. Janji ke Raden dan Endah, dia jeda, biarkan kebaikan meresap. Tamu tersenyum, condong maju. Semua suka menantu murah hati. Kami semua tahu opo keluarga ini berarti ke komunitas, lanjut Guntur. Kami tahu pengorbanan Raden dan kami tahu bahwa di pensiun hal terpenting adalah kedamaian. Stabilitas. Pegang tempat di mono kenangan hidup. Saya rasakan tusuk tajam tiba-tiba di belakang leher di samping saya. Eko geser beratnya. Dia berputar. Bisik Eko, suaranya nyaris tak terdengar. Perhatikan tangan. Ekspresi Guntur bergeser. Senyum mudah lenyap, diganti tampang serius, enggan prihatin. Itu penampilan masterful. Dia tampak seperti pria dipaksa alamat tragedi yang dia ingin abaikan. Tapi sayangnya, kata Guntur, dan suaranya turun oktav, berat dengan duka. Tak semua bagi visi stabilitas itu. Kadang dunia modern dan pengejaran untung cepat invasi kesucian rumah. Dia berpaling pelan, sengaja dia putar tubuh sampai menghadap langsung ke bar, langsung ke saya. Sorotan tak ikut, tapi moto 150 tamu yo. Kami tahu minggu ini, kata Guntur, nadanya tajam. Bahwa rumah pantai keluarga di pantai Kuto sedang disiapkan untuk jual cepat. Flip, seperti disebut di industri. Ruangan menghela napas. Itu hembusan kolektif lembut, tapi di akustik sempurna ballroom, terdengar seperti Guntur. Pantai Kuto, kota Guntur, geleng kepala. Di mono dia ambil langkah pertama, di mono Raden ajar kami semua memancing. Itu hati keluarga ini, dan kami pelajari dengan patah hati mutlak bahwa Eloro berniat good itu, renovasi, dan jual ke penawar tertinggi sebelum musim panas berakhir. Udara keluar dari paru saya. Bukan hanya bohong. Itu bohong dibangun dengan niat jahat spesifik yang stun saya sesaat. Saya berdiri beku, tangan masih di marmer dingin bar. Guntur belum selesai. Dia angkat tangan seolah tenangkan gumaman yang mulai bergelombang lewat meja. Kami coba bicara dengannya, kata Guntur, pandang lantai, lalu kembali ke orang tua saya. Kami coba tangani ini secara pribadi, tapi kontraktor sudah antri. Jadwal ditetapkan. Margin untung sudah dihitung, dan tampaknya kenangan masa kecil hanya biaya overhead yang dipotong. Dia tunjuk saya, jari tutuh langsung. Eloro, katanya, suaranya bergema sekarang. Saya tahu kamu sukses di Surabaya. Saya tahu real estate permainan kejam di sono, tapi ini pensiun ayahmu. Ini tempat suci ibumu. Kamu flip sejarah mereka untuk cek. Semua kepala berpaling. Saya rasakan berat penghakiman mereka seperti pukulan fisik. Ini orang yang kenal saya sejak kecil. Orang yang kritik gaun prom saya dan pantau aplikasi kuliah saya. Sekarang mereka pandang saya seperti burung pemakan bangkai mengelilingi hewan sekarat. Dia naik ke mikrofon, tangannya gemetar saat sentuh lengan Guntur. Dia condong, suaranya pecah cukup untuk terdengar hancur tanpa hilang kejelasan. Kami hanya ingin kamu berhenti, Eloro, dia mohon ke mic. Tolong, ibu menangis sepanjang minggu. Saya tahu kamu berubah. Saya tahu uang penting buatmu sekarang,
Tapi tolong jangan lakukan ini ke mereka. Wong buat orang dingin, tambah Guntur. Gemo kusyuk. Gumaman makin kencang. Saya dengar potongan obrolan dari meja terdekat. Itu mengerikan. Bayangin jual rumah ayahnya sendiri. Dia selalu yang jauh. Jantung saya berdegup seperti burung panik. Insting saya berteriak, jerit bahwa mereka bohong, bahwa saya tak pernah daftar rumah, bahwa saya yang bayar pajak properti, asuransi, biaya perawatan yang jaga atap tak runtuh. Tapi saya pandang wajah Guntur. Dia amati saya dengan fokus predator. Dia tunggu ledakan. Jika saya jerit, saya putri histeris, tak stabil. Jika saya keluar, saya pengecut bersalah lari dari tempat kejadian. Jika saya menangis, saya akui dia benar. Itu jebakan, guillotine sosial dirancang sempurna. Mereka bukan hanya mempermalukanmu. Suara Eko potong kebisingan di kepala saya. Itu dingin, presisi, grounding. Dia condong dekat telinga saya. Punggung ke ruangan, pura-pura pesan minum jadi tak ada yang lihat dia latih saya. Dengar frasanya. Kontraktor antri. Jadwal set. Dia bangun naratif aksi segera. Dia bukan hanya bunuh karaktermu, Eloro. Dia bangun justifikasi publik untuk intervensi. Intervensi, bisik saya, bibir nyaris tak gerak. Dia legitimasi pengambilalihan, koto Eko. Jika kerumunan percaya kamu hancurkan aset, mereka dukung dia ambil kendali. Dia crowdfunding otoritas moral. Kejelasan kembali. Logika dingin keras situasi cuci pergi penghinaan. Guntur pengacara korporat. Dia tak lakukan drama demi drama. Dia lakukan untuk menang kasus. Dan sekarang dia argumen kasus Pratomo Wijaya di pengadilan opini publik. Saya ambil napas. Saya ambil celut dari caun terbar. Jangan hilang kesabaran, saran Eko. Tanya bukti. Saya mundur dari bar. Suara hak sepatu saya di lantai parket tampak impossibly kencang. Saya tak jalan cepat. Saya tak pandang bawah. Saya jalan dengan langkah terukur yang saya pakai saat masuk ruang rapat penuh investor musuh. Kerumunan berpisah. Mereka tarik kursi, menyusut dari saya seolah keserakahan menular. Saya lihat ibu saya, Endah, duduk di meja utama, wajahnya terkubur di tangan. Ayah memandang saya. Ekspresinya campur bingung dan pengkhianatan. Dia percaya mereka. Tentu saja dia percaya. Guntur anak laki-laki yang tak pernah dia punya. Saya berhenti 3 meter dari panggung. Jarak terasa seperti jurang. Guntur pandang bawah ke saya dari platform tinggi. Dia pegang tanah tinggi, secara harfiah dan metaforis. Dia harap saya mohon. Dia harap saya minta maaf. Saya tak ambil mikrofon. Saya tak butuh. Saya proyeksikan suara, dilatih tahun-tahun berteriak lewat palu bor dan ekskavator. Guntur, kataku. Ruangan jadi diam mati. Kamu bilang banyak koto tadi, kataku, nodo datar, tak terganggu. Kamu bicara untung. Kamu bicara flip. Kamu bicara kontraktor. Saya nyatakan fakta, Eloro, jawab Guntur, suaranya meneteskan penghinaan. Saya tahu sulit dengar keras-keras. Fakta butuh bukti, kataku. Saya maju 1 langkah. Saya lihat dia mundur. Dia kenal saya lebih baik dari Guntur. Dia tahu saat saya diam, saya berbahaya. Kamu bilang saya jual rumah. Lanjutku. Kamu bilang saya flip di pasar. Kamu bilang saya tanda tangan kontrak. Kami tahu apa yang kamu lakukan, ejek Guntur. Moko seharusnya mudah buktikan, kataku. Jika saya jual properti, odo perjanjian daftar. Jika saya flip, odo izin.
Jika saya dorong orang tua kami keluar, odo transfer judul. Saya pandang dia mati di moto. Saya biarkan diam memanjang 5 detik, biarkan ketegangan melingkar ketat di ruangan. Jadi, kataku, cukup keras untuk meja belakang dengar. Dokumen opo yang kamu dasarkan ini? Tunjukkan akta yang kamu referensi. Tunjukkan daftarnya. Senyum Guntur tak goyah, tapi matanya kencang. Dia tak harap pertanyaan prosedural. Dia harap pertahanan emosional. Dia siap untuk pertarungan tentang perasaan, tentang siapa lebih sayang ibu ayah. Dia tak siap untuk audit duwe diligense di tengah pesta. Dia tertawa. Itu suara meremehkan, tak percaya dirancang buat pertanyaan saya tanpa absurd. Dokumen, tanya Guntur ke mikrofon, geleng kepala ke kerumunan seolah bilang, bisa percaya dia. Ini tepat masalahnya, eloro. Kamu lihat rumah dan lihat dokumen. Kamu lihat akta dan judul. Dia condong ke pinggir panggung, menjulang di atas saya. Kami keluarga, kata Guntur, suaranya turun ke bisik teatrikal, yang gema lewat speaker. Siapa di keluarga butuh dokumen tahu kebenaran? Kami tak butuh kontrak tahu saat seseorang kianati kami. Itu jawaban sangat nyaman, kataku, pegang tatapannya. Tapi di dunia nyata, Guntur, kamu tak bisa jual rumah dengan perasaan, dan kamu tak bisa tuduh seseorang flip properti kecuali kamu lihat tanda tangan di pesanan jual. Tanda tangan tak relevan saat niat jelas. Bentak Guntur, hilang kerennya sesaat sebelum pulih. Intinya kamu tinggalkan nilai keluarga ini. Dan malam ini kami tarik garis. Kami tak akan biarkan kamu likuidasi warisan Raden untuk nerocomu. Siapa kami? Tanyaku. Orang yang benar-benar peduli, sisip dia, maju. Air matanya hilang, diganti marah keras, rapuh. Orang yang tinggal, eloro. Kerumunan gumam setuju. Soyo kalah mereka lagi. Banding emosional Guntur lebih kuat dari logika soyo. Bagi mereka, permintaan dokumen soyo bukti soyo dingin dan kalkulatif, tapi soyo punya opo yang soyo mau. Dia akui di depan 100 saksi bahwa dia tak punya dokumen. Dia akui tuduhan berdasarkan perasaan keluarga bukan dokumentasi legal. Jadi kamu tak punya opo-opo. Kataku, kamu punya cerita. Kamu punya mikrofon, tapi tak punya bukti. Soyo tak butuh Guntur mulai. Kamu butuh. Potongku. Jika kamu tuduh Soyo kesalahan finansial di depan rekan ayah, kamu butuh lebih dari VB, Guntur. Soyo lihat ayah berdiri di meja utama. Dia tampak rapuh, wajahnya abu. Cukup, kata ayah, suaranya gemetar. Eloro, tolong jangan rusak malam ini lebih jauh. Jika Guntur bilang kamu jual itu, Soyo percaya dia. Dia urus estate. Dia tahu. Koto-koto terasa seperti tamparan fisik. Dia urus estatemu, ayah. Dia tak urus punya Soyo. Guntur menyeringai. Dia pikir dia menang. Dia punya berkah patriark. Dia punya simpati kerumunan. Dia sukses cat Soyo sebagai penjahat. Pulang ke Surabaya, eloro, kota Guntur meremehkan. Kami bersihkan kekacauan yang kamu buat di sini. Dia angkat mikrofon ke bibir untuk buat toas segel kemenangannya dan usir Soyo dari panggung relevansi. Tapi dia tak pernah bilang koto selamat karena tepat saat itu pintu gando belakang ballroom dibanting buka. Suara itu ganas, mengguncang, sepenuhnya tak sinkron dengan atmosfer halus yang Guntur kembangkan. Pintu kayu berat memantul dari stopper. Setiap kepala di ruangan berpaling. Berdiri di ambang pintu adalah pria yang tampak berjalan dari universe lain. Dia pakai sepatu kerja bojo berlumpur kering. Dia pakai celana carhartt pudar dan rompi neon kuning visibilitas tinggi di atas hoodie bernoda.
Dia pegang clipboard usang di satu tangan dan smartphone di lain. Dia tampak marah. Dia tampak tak sabar. Dan dia pasti tak punya keanggotaan klub Yajet Jakarta. Pelayan coba hadang. Pak, Anda tak bisa masuk. Ini acara pribadi. Pria itu sisihkan pelayan dengan kekuatan kasual seseorang yang angkat dinding kering untuk hidup. Dia scan ruangan, matanya menyipit lawan cahaya chandelier, abaikan hembusan kaget tamu berpakaian formal. Pria itu melangkah masuk, sepatunya meninggalkan jejak lumpur di lantai marmer yang mengkilap. Dia melihat sekeliling ruangan dengan tatapan tajam, seperti burung pemongso mencari mangsanya. Mono pemiliknya, teriaknya, suaranya kasar dan bergema di ruang ballroom yang tiba-tiba sunyi. Saya butuh tanda tangan kontrak pembongkaran untuk malam ini pukul 20. Saya sudah siapkan alat berat di luar. Kerumunan bergumam kaget, mata semua tertuju padanya. Guntur di panggung membeku, wajahnya memucat. Dia mencoba menguasai situasi, tapi suaranya goyah saat bicara ke mikrofon. Ini pasti kesalahpahaman. Pak, ini acara pribadi. Tolong keluar. Tapi kontraktor itu tak peduli. Dia angkat clipboard-nya tinggi-tinggi. Saya dapat email dari Eloro Wijaya. Deposit sudah ditransfer dari trust keluarga Kurniawan. Ini kontrak resmi untuk bongkar rumah pantai di Pantai Kuto. Jika tak ditandatangani sekarang, saya batalin dan simpan deposit. Saya berdiri di tempat, jantung berdegup kencang. Ini bukti yang saya butuh. Guntur bukan hanya menuduh saya, dia sedang mencoba lakukan apa yang dia tuduh. Eko di samping saya bisik cepat, ini jebakan dia. Jangan biarkan dia kendali. Saya maju, suara saya tenang tapi tegas. Pak, nama saya Eloro Wijaya. Saya pemilik rumah itu. Saya tak pernah hubungi Anda atau kirim email apapun. Kontraktor itu pandang saya bingung, lalu cek ponselnya. Tapi email ini dari alamat Anda. Dan cek deposit dari Guntur Pratomo atas nama trust keluarga. Ruangan meledak dalam gumaman. Semua mata kini ke Guntur. Wajahnya seperti topeng retak, senyum palsu lenyap. Dia di sampingnya tampak sot, tangannya menutup mulut. Ayah berdiri pelan, wajahnya campur marah dan bingung. Guntur. Apa ini? Tanya ayah, suaranya gemetar. Guntur coba selamatkan diri. Ini pasti salah. Mungkin Eloro lupa. Dia sibuk di Surabaya. Tapi kontraktor itu geleng kepala. Tidak, Pak. Instruksi jelas, bongkar balok struktural utama malam ini. Ini bukan renovasi, ini pembongkaran total untuk jual tanah. Saya ambil napas dalam. Saatnya balik serang. Guntur, kamu yang kirim email itu, pakai nama saya. Kamu palsukan tanda tangan saya untuk curi rumah itu. Kerumunan terkejut. Beberapa tamu mulai bisik-bisik, mata mereka penuh kecurigaan ke Guntur. Dia mundur selangkah, tapi tak bisa lari. Ini fitnah. Kamu yang flip rumah, bentaknya. Saya pandang kontraktor. Pak, tunjukkan email dan cek itu ke semua orang. Kontraktor ragu, tapi lalu proyeksikan ponselnya ke layar panggung yang odo. Email muncul dari alamat mirip punya saya, tapi dengan domain salah. Dan cek dari trust ayah, ditandatangani Guntur. Bukti tak terbantahkan. Dia berpaling ke suaminya, air mata mengalir. Guntur, kenapa? Kamu bilang kita renovasi untuk ayah. Guntur tergagap. Aku coba selamatkan keluarga. Hutang menumpuk. Developer Atlanta mau beli tanah dengan harga bagus. Tapi saya potong. Bukan Atlanta, developer di Jakarta. Dan harga setengah pasar. Kamu jual ke saudaramu sendiri untuk untung pribadi.
Ayah maju, tangannya gemetar. Cukup. Guntur, kamu khianati kami. Kamu gunakan nama saya untuk curi dari putriku. Guntur jatuh ke kursi, wajahnya pucat. Pesta berubah chaos. Tamu mulai pergi, bisik-bisik tentang skandal. Saya pandang Eko, yang anggu setuju. Kamu pegang kendali sekarang. Malam itu berakhir dengan polisi dipanggil untuk amankan kontraktor sebagai saksi. Guntur ditahan sementara, dan saya mulai ungkap seluruh skema. Ternyata, Guntur punya hutang judi besar. Dia ambil dari trust ayah, palsukan dokumen untuk jual rumah pantai, dan salahkan saya di pesta untuk tutupi. Tapi saya, dengan bantuan Eko dan pengacara, lacak semuanya. Pagi berikutnya, di kantor pengacara James Tourney di pusat Jakarta, kami kumpul. Guntur tampak hancur, mata cekung. Dia duduk jauh darinya, tak bicara. Ayah dan ibu duduk diam, sot. James taruh dokumen di meja. Ini afidavit pengakuan dan perjanjian hutang. Guntur, kamu akui palsu tanda tangan Eloro, curi dana trust, dan coba jual properti ilegal. Guntur pandang kertas itu. Ini bunuh diri karirku. Aku bisa dipenjara. Tanda tangani, atau kami lapor ke polisi, koto saya dingin. Dia ragu, tapi akhirnya tanda tangan. Hutang 450 juta rupiah dia tanggung, bayar 10 tahun dengan bunga 5%, dijamin rumahnya sendiri. Plus, dia mundur dari semua posisi trust keluarga. Dia bangun, pandang Guntur dengan dingin. Kamu bukan suamiku lagi. Kamu monster. Dia keluar, diikuti ayah dan ibu. Guntur sendirian sekarang. Saya pandang dia. Kamu pikir bisa curi dari keluarga? Karma datang. Dia tak jawab, hanya pandang lantai. Saya keluar kantor, napas lega. Rumah pantai aman, terus dikembalikan, dan Guntur bayar harga pengkhianatannya. Tapi luka keluarga dalam. Dia pindah kembali ke rumah ayah, mulai proses cerai. Saya kembali ke Surabaya, tapi kali ini, keluarga tahu siapa saya sebenarnya, bukan putri jauh, tapi pelindung. Beberapa minggu kemudian, saya dapat panggilan dari ayah. Eloro, terima kasih. Kami salah memperlakukanmu. Saya tersenyum. Sekarang kita mulai baru. Cerita ini ajar bahwa pengkhianatan dalam keluarga bisa datang dari yang terdekat, tapi kebenaran selalu menang. Di Indonesia, di mana nilai keluarga kuat, skema seperti ini bisa hancurkan segalanya. Tapi dengan kecerdasan dan bukti, balas dendam bisa manis. Saya renovasi rumah pantai jadi resort kecil, untung untuk keluarga. Guntur. Dia bayar hutang pelan-pelan, karirnya rusak, tapi itu harga yang adil. Karma memangkut. Di pesta pensiun yang seharusnya bahagia, rahasia keluar. Guntur coba jual rumah untuk tutup hutangnya, tapi gagal. Saya ungkap semuanya dengan bantuan email palsu dan saksi kontraktor. James Tourney, pengacara handal, pastikan dokumen aman. Eko bantu analisis finansial, tunjukkan Guntur ambil jutaan dari trust. Dia hancur, tapi mulai bangun hidup baru. Ibu akhirnya bicara, Eloro, kamu pahlawan kami. Ayah peluk saya pertama kali dalam tahun. Keluarga retak, tapi sembuh pelan. Saya kembali ke Blue Horizon, proyek baru di Surabaya. Tapi sekarang, saya tahu keluarga hormati saya. Guntur. Dia kehilangan segalanya, istri, reputasi, kebebasan finansial. Itu akhir pengkhianat. Cerita drama ini tunjukkan bagaimana satu tuduhan palsu bisa balik jadi senjata sendiri. Di Indonesia, dengan hukum properti ketat, skema seperti ini berisiko tinggi. Tapi Eloro Wijaya bukti bahwa wanita kuat bisa lawan. Akhir cerita,
rumah pantai di Kuto jadi simbol kemenangan. Saya kunjungi sono, angin laut ingatkan perjuangan. Keluarga kumpul lagi, tanpa guntur. Karma kut, dan keadilan menang. Setelah kejadian di pesta, saya tak tidur malam itu. Pikiran berputar tentang bagaimana Guntur bisa sejauh ini. Pagi harinya, saya hubungi kontraktor, yang bernama Cal Morrison. Tapi di Indonesia, mari kita sebut dia Pak Cahyo. Dia kontraktor lokal di Bali, spesialis pembongkaran. Bu Eloro, katanya saat angkat telepon, suaranya waspodo. Saya tak dengar dari kakak ipar Ando lagi, tapi ponsel saya dibombardir nomor tak dikenal. Itu mungkin mitranya atau pengacaranya, kataku. Jangan jawab, Pak. Saya kirim dokumen via DocuSign sekarang. Ini affidavit sumpah. Cukup nyatakan fakta interaksi kami, Anda dihubungi seseorang klaim sebagai saya, instruksi bongkar balok struktural, dan cek deposit dari trust keluarga Kurniawan. Anda mau saya tanda tangan pernyataan legal, tanya Pak Cahyo. Saya bilang tak mau masalah. Tanda tangan ini cegah masalah, yakinku. Ini bukti Anda bertindak baik berdasarkan instruksi palsu. Jika tak tanda tangan dan kabupaten selidiki kenapa Anda hampir bongkar rumah tanpa izin pemilik, Anda tampak seperti kaki tangan. Jika tanda tangan, Anda saksi. Odo jedo. Pak Cahyo pebisnis. Dia paham leverage. Kirim, katanya. Tapi saya simpan 10 juta itu. Itu biaya batal saya. Simpan, kataku. Anggap bonus kejujuran. Saya tutup telepon. 2 pintu tertutup. Tapi saya kenal Guntur. Dia pria hidup di kontingensi. Jika rencana O gagal, dia punya. Jika tak bisa bongkar rumah untuk jual tanah, dia mungkin coba rusak untuk klaim asuransi. Atau jual kontrak ke developer lain sebelum kami rekam penipuan. Saya duduk di laptop dan tarik daftar setiap kontraktor pembongkaran dan ekskavasi besar di kabupaten. Hanya 5 cukup besar tangani pekerjaan ini cepat. Saya draft email generik lampirkan salinan akta saya. Kepada yang berkepentingan, harap diketahui bahwa saya, Eloro Wijaya, pemilik tunggal properti di Jalan Pantai Kuto 42. Tak ada individu lain, khususnya Tuan Guntur Pratama, punya otoritas kontrak kerja di situs ini. Kontrak apapun ditandatangani dia terkait properti ini batal dan tak berwenang. Jika dihubungi, harap kontak saya segera. Saya tekan kirim. Itu taktik bumi hangus. Saya efektif blacklist kakak ipar saya sendiri di industri konstruksi lokal. Pukul 14, ponsel berdering. Dia. Bisa bicara? Guntur panik. Dia terima surat dari pengacaramu. Dia bilang kamu perlakukan dia seperti kriminal. Saya ketik balik. Dia lakukan kejahatan. Kita ketemu di kantor pengacara pukul 16 untuk tanda tangan kesepakatan akhir. Bawa ibu ayah. Eloro, tak bisa tangani di rumah. Kantor pengacara buat resmi banget. Dia takut. Dia bilang jika ini keluar, dia hancur. Tak bisa simpan di keluarga. Saya pandang layar. Froso simpan di keluarga mekanisme yang izinkan Guntur curi dari kami sejak awal. Itu tirai dia sembunyi. Saya telepon dia. Dia, kataku saat dia angkat. Suaranya tebal air mata. Eloro, tolong, isaknya. Dia suamiku. Dia salah. Tapi jika kamu ajukan kertas ini, jika rekam, itu selamanya. Itu intinya, kataku. Dia, dengar. Ini bukan negosiasi warna cat. Ini situasi Sandero. Dia ambil trust ayah Sandero. Dia ambil rumahku Sandero. Sekarang saya negosiasi pelepasan. Tapi dia keluarga.
Jika dia keluarga, kataku, suara mengeras. Kenapa dia coba jebak saya? Kenapa dia berdiri di panggung dan bilang saya penjahat? Dia tak perlakukan saya seperti keluarga. Dia perlakukan saya seperti kambing hitam. Kamu punya pilihan. Kamu bisa datang ke kantor pengacara dan bantu amankan masa depan orang tua kami, atau tinggal di rumah dan tunggu serif kirim pemberitahuan penggusuran saat ban sita rumahmu. Odo diam di saluran, lalu suara kecil, kalah. Kami akan datang, kata dia. Ruang konferensi di kantor James Tourney steril dan mengintimidasi. Punya meja panjang granit poles dan pemandangan sekiline Jakarta seperti gigi bergerigi. Saya duduk di kepala meja. James di kanan saya, tumpuk dokumen di depan. Eko di kiri. Guntur, Tia, dan orang tua datang 10 menit telat. Mereka tampak seperti prosesi pemakaman. Guntur pakai setelan lain, tapi tampak lebih buruk dari pagi. Kulitnya abu dan matanya melirik sekeliling cari jebakan. Mereka duduk. Guntur tak pandang saya. Dia pandang dokumen. Ini agresif, kata Guntur, geser surat CAC andesis lewat meja. Kamu kirim ini ke kantorku. Partnerku lihat suratku. Eloro, kamu coba permalukan saya. Saya bangun baseline legal, kataku. Kamu tarik isinya. Saya ke petugas, gumam Guntur. Saya bilang ada konflik jadwal dan kami tunda proyek. Itu bukan yang saya minta lakukan, kataku. Saya minta tarik berdasarkan kesalahan administratif terkait pemohon. Saya tak bisa bilang itu, bentak Guntur. Mereka akan flak saya. Jadi, kamu bohong lagi, kataku. Saya pandang James. James catat di pad legalnya. Kami tangani kabupaten, kota James halus. Klien saya sudah ajukan notice of interest yang ganti aplikasi Ondo. Izin mati. Tuan Pratomo, yang kami bahas adalah affidavit pengakuan dan perjanjian asumsi hutang. James geser dokumen tebal ke Guntur. Ini garis besar syarat yang diusul Bu Wijaya, jelas James. Perusahaan holding Bu Wijaya akan beli judgment dari Sterling Bridge Capital. Ando lalu hutang pokok 450 juta rupiah ke perusahaannya. Syarat bayar 10 tahun dengan suku bunga 5%. Pinjaman dijamin lien kedua di rumah utama Ando dan perintah garnismen di distribusi partnership Ando. Guntur bocok kertas. Tangannya gemetar. Dan ini, tanya Guntur tunjuk dokumen kedua. Itu affidavit, kata James. Di dalamnya, Ando akui palsu tanda tangan Eloro Wijaya, impersonate dia via email, dan salah gunakan dana dari trust keluarga Kurniawan. Dokumen ini disimpan escrow. Tak akan diajukan ke otoritas kecuali Ando default bayar atau langgar klausul non-disparagement. Guntur pandang affidavit. Ini catatan bunuh diri. Jika ini keluar, saya selesai. Saya akan dicabut lisensi. Saya masuk penjara. Moko jangan default, kataku. Guntur pandang saya. Ketakutan di matanya diganti kilas arogansi lomo. Tikus terpojok tunjuk gigi. Kamu nikmati ini, ludahnya. Kamu tunggu ini per tahun, yo. Adik kecil akhirnya pegang cambuk. Saya tak nikmati ini, Guntur, kataku. Saya bersihkan kekacauan yang kamu buat. Kamu coba kendali saya, kata Guntur, suara naik. Kamu pikir karena punya uang, bisa miliki saya. Nah, saya punya leverage juga, Eloro. Saya angkat alis. Yo. Saya kenal orang, kata Guntur, condong maju. Saya kenal developer di kota ini. Saya kenal dewan zonasi. Jika kamu paksa saya tanda tangan ini, saya bisa buat sulit untuk Blue Horizon. Rumor cepat menyebar.
Saya bisa bilang semua bahwa perusahaanmu bangkrut, bahwa kamu leverage aset keluarga karena bangkrut. Saya bisa rusak reputasimu sebelum kamu mulai proyek berikut. Ruangan diam Tia pandang suaminya dengan horor. Guntur, stop, bisiknya. Tidak, teriak Guntur. Dia mau main keras. Mari main. Jika dia hancurkan saya tarik dia turun. Saya bilang setiap klien dia bahwa dia penipu yang curi rumah ayahnya. Dia ancam saya di ruangan dengan pengacara dan saksi. Dia begitu putus asa ambil kendali kembali sehingga gali lubang lebih dalam. Saya tak marah. Saya rasakan tenang aneh. Dia baru beri kunci akhir. Terima kasih, Guntur, kataku pelan. Untuk apa, ejeknya? Untuk bukti niat, kataku. Saya pandang James. Kamu dapat itu. Verbatim, koto James, ketuk peno dipat. Ancam defame kreditur untuk leverage penyelesaian. Itu pemerasan, Tuan Pratomo. Guntur beku. Tapi pukulan akhir tak dari saya. Itu dari ujung lain meja. Cukup, boy. Ayah berdiri. Dia jalan pelan ke kepala meja di mana saya duduk. Dia tak pandang saya. Dia pandang Guntur. Raden, mulai Guntur, suaranya goyah. Saya coba negosiasi. Dia tak masuk akal. Dia selamatkan hidupmu, koto ayah. Suaranya tak keras, tapi gemetar dengan marah yang tak pernah saya dengar. Kamu baru ancam bohong tentang putriku, koto ayah. Kamu ancam hancurkan bisnisnya setelah curi dari saya. Setelah coba hancurkan rumah saya. Ayah letak tangan di bahu saya. Itu berat solid. Per tahun, koto ayah, saya biarkan kamu pakai nama saya. Terkurniawan setuju ini. Terkurniawan dukung itu. Kamu pakai reputasi saya seperti baju besi. Dia condong lewat meja, pandang Guntur mati di mata. Lepas, koto ayah. Opo, bisik Guntur. Nomo saya, koto ayah. Bukan punyamu lagi. Rumah bukan punyamu. Terus bukan punyamu. Dan jika kamu pernah pakai nomo saya untuk legitimasi salah satu skemamu lagi, jika kamu pernah pakai saya sebagai perisai serang putriku, ayah jeda, napasnya dangkal. Saya pribadi antar affidavit ini ke jaksa penuntut, koto ayah. Dan saya bersaksi lawan kamu. Guntur ambruk kembali ke kursi. Dia pandang dia. Dia pandang meja, tolak tatap matanya. Dia pandang pengacaranya, yang pandang langit-langit. Dia pandang saya. Dia sadar akhirnya pintu tertutup. Tak ada serangan pesona yang bisa perbaiki ini.